Shalom, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai perbedaan sistem pencernaan pada kuda dan kelinci. Nah, di sini yang akan membahas mengenai materi yang telah kami susun, yaitu yang pertama Klarantika Indah, saya sendiri, yang kedua Niketut Ratnakumala, yang ketiga Shalom Surunan, yang keempat Avaldo Tuo, yang kelima Geraldi Joshua Mapelai. Nah, di sini materi yang pertama yaitu pencernaan ternak. Nah, pencernaan adalah proses pemecahan pakan secara mekanis dan kimia menjadi struktur kimia sederhana yang sebagian besar larut dalam air dan siap diabsorpsi melalui membran mukosa yang membatasi saluran usus. Nah, selanjutnya protein dipecah menjadi asam-asam amino dan karbohidrat menjadi gula sederhana dan folate fatty acids. Nah, sistem pencernaan kuda merupakan kombinasi fungsi pencernaan ruminansia dan non-ruminansia, yaitu mempunyai lambung relatif kecil tetapi efisien pada biji-bijian seperti babi, dan mempunyai sekum dan kolon besar untuk pakan kasar, dan dibantu oleh mikroorganisme untuk memproduksi energi dari gula sederhana menjadi hasil akhir pencernaan biji-bijian, rumput, dan bahkan kulit kayu. Baik, kita masuk pada perbedaan sistem pencernaan kuda dan kelinci. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem pencernaan pada kelinci. Urutan sistem digesti kelinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu dengan jalan mastikasi bertujuan untuk memecahkan pakan agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mencampurnya dengan saliva yang mengandung enzim amilase yang mengubah pati menjadi maltosa agar mudah ditelan. Nah, yang kedua, esofagus. Esofagus merupakan lanjutan dari faring dan masuk ke dalam kapum abdominale dan bermuara pada bagian verticulus. Yang ketiga, verticulus. Lambung kelinci disebut juga verticulus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, kardia, bagian tengah pudus, bagian akhir pilorus. Verticulus berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakan dan tempat terjadinya proses pencernaan, di mana dinding lambung mengekspresikan getah lambung yang terdiri dari air, garam, anon-organik, mukus, HCl, pepsinogen, dan faktor intrinsik yang penting untuk efisiensi absorpsi vitamin B12. Keasaman getah lambung bervariasi sesuai dengan macam makanannya, pada umumnya sekitar 0,1 N atau ber-pH lebih kurang dari 2. Usus halus terdiri dari 2 denum, jejunum, dan ileum. Nah, kelenjar berandan menghasilkan getah 2 denum dan disekresikan ke dalam 2 denum melalui fili-fili. Dan getah ini bersifat basah. Nah, getah tersebut adalah getah pankreas yang disekresikan ke dalam 2 denum melalui ductus pancreaticus. Jejunum merupakan kelanjutan dari 2 denum dan ileum di sebelah caudal ventriculus, dan di sini berfungsi sebagai absorbs makanan. Dan yang kelima, ada coecum, berbentuk kantong berwarna hijau tua keabu-abuan. Nah, di dalam coecum makanan disimpan dalam waktu sementara. Di sini pencernaan selulosa dilakukan oleh bakteri yang menghasilkan asam asetat, propionat, dan butirat. Ini yang keenam, ada intestinum crassum, yaitu kolon berjalan ke arah caudal diagonal menyilang coecum. Nah, di sini terdapat ascendens dan kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoideum yang belum jelas. Yang ketujuh ada rectum. Rectum merupakan kelanjutan dari kolon dan berbentuk feses. Nah, rectum ini berakhir sebagai anus. Dan yang ke-8 adalah anus,
Feses yang keluar lewat anus mengandung air. Nah, jadi feses merupakan sisa makanan yang tidak tercerna. Cairan dari traktus digestivus, sel-sel epitel usus mikroorganisme, garam organik, sterol, dan hasil dekomposisi dari bakteri keluar melalui anus. Teman-teman bisa lihat pencernaan pada kelinci di gambar di samping saya. Nah, di sini ada sistem pencernaan pada kuda. Nah, urutan sistem pencernaan pada kuda yang pertama adalah rongga mulut. Nah, mulut merupakan bagian pertama dari sistem pencernaan yang mempunyai 3 fungsi, yaitu mengambil pakan, pengunyaan secara mekanik, dan pembahasan pakan dengan saliva. Di dalam rongga mulut terdapat organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan saliva. Dan lidah merupakan alat pencernaan mekanik. Para kuda dapat menyeleksi pakan yang dimakan dikarenakan adanya bungkus-bungkus pengecap. Pada lidah dan terbanyak terdapat daerah dorsum lidah dibandingkan bagian lain dengan cara merasakan pakan yang dimakan. Gigi berperan adalah organ pelengkap yang secara mekanik relatif kuat untuk memulai proses pencernaan. Gigi juga digunakan untuk menentukan umur dengan melihat penyembuhan erupsi. Nah, secara pergantian sementara bentuk dan derajat kausahan gigi. Yang kedua, pharynx dan esophagus. Pharynx adalah penyambung rongga mulut dan esophagus. Esophagus kuda mempunyai panjang 62 cm lingkar atau lebar. Lambung kuda 4,5 cm dan berat lambung kuda 0,6 kg. Pada pharynx dan esophagus tidak terjadi pencernaan, yang berarti esophagus membawa pakan dari mulut ke lambung. Esophagus letaknya membentuk sudut curam sehingga membentuk katup satu arah dengan mekanisme menutup sangat kuat sehingga hampir tidak mungkin bagi kuda untuk memuntahkan kembali pakan yang telah masuk lambung. Oleh karena itu, lambung dapat terganggu konsumsi pakan berlebihan. Esophagus juga merupakan segmen sistem pencernaan di mana kuda juga dapat terdesak. Ketiga, lambung. Lambung kuda relatif lebih kecil dibandingkan ternak lain, terutama ternak-ternak ruminansia. Kuda jantan yang berumur 3,5 tahun dengan perkiraan bobot badan 125 kg dan bobot total alat organ 28,8 kg, mempunyai bobot lambung 1 kg, panjang lambung 38,5 cm, lingkar atau lebar lambung 28 cm. Lambung kuda mempunyai bentuk seperti parutan kelapa. Isi lambung kuda berwarna hijau kekuningan dan tekstur pada lambung kuda kasar dan kering. Kapasitas lambung kuda antara 8-15 liter atau hanya 9% dari total kapasitas saluran pencernaan. Proses pencernaan yang terjadi di daerah lambung tidak sempurna dikarenakan aktivitas mikroorganisme sangat terbatas, di mana populasi bakteri relatif rendah. Waktu tinggal pakan di lambung hanya sebentar, sekitar 30 menit, dan hasil proses fermentatif adalah asam laktat, bukan VFA. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan tempat utama untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak serta tempat absorpsi vitamin dan mineral. Kapasitas usus halus adalah 30% dari seluruh kapasitas saluran pencernaan kuda. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Proses pencernaan di usus halus adalah proses pencernaan enzimatik. Beberapa enzim tersebut adalah peptidase, dipeptidase, amilase, dan lipase. Nah, poin yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan tempat utama untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak, serta tempat absorpsi vitamin dan mineral. Nah, kapasitas usus halus adalah 30% dari seluruh kapasitas saluran pencernaan kuda. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum.
Nah, proses pencernaan di usus halus adalah proses pencernaan enzimatik. Nah, beberapa enzim tersebut adalah peptisida, dipeptisida, amilase, dan lipase. Dan untuk bagian-bagian tersebut teman-teman boleh dapat melihat pada gambar yang berada di samping. Nah, masuk dalam poin yang kelima, yaitu usus besar. Nah, berat usus besar pada kuda jantan yaitu 2,5 kg. Panjang usus besar sampai anus yaitu sekitar 165 cm, dan lingkar ataupun lebar usus besar pada kuda jantan yaitu 14,5 cm. Sedangkan deskripsi isi usus besar kuda jantan mempunyai bentuk normal, warna hijauan gelap, dan tekstur kering. Usus besar terdiri dari beberapa bagian yaitu cecunum, kolon, dan retikulum. Nah, retikulum merupakan kelanjutan dari kolon dan membentuk feses dan menyimpan sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, retikulum berakhir sebagai anus. Nah, feses yang keluar dari anus mengandung air dan feses merupakan sisa makanan yang tidak tercerna. Cairan dari tractus defectivus, sel-sel epitel usus, mikroorganisme, garam organik, sterol, dan hasil dekomposisi dari bakteri melalui anus. Nah, di sini perbedaan antara pencernaan kelinci dan kuda. Nah, pencernaan hewan ini tidak jauh berbeda, hanya pada beberapa hewan saja. Nah, seperti pada kelinci dan kuda mempunyai sekum yang besar, dan pada kelinci juga karena tidak bisa mencerna makanan dengan baik, maka fesesnya dimakan kembali. Nah, sekian presentasi kami. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.